Ya. Halo semuanya, eh, dan halo Pak Gregorius Wijayoko. Saya Daniel Febrian. Eh, saya adalah mahasiswa baru angkatan 2021 yang mengambil program studi teknik informatika. Dan visi hidup saya jangan pernah merasa hebat dengan kekuatan sendiri dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Sesuai yang saya ambil dari kutipan Alkitab di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan Pak Gregorius sebagai tugas. Yang pertama adalah pertanyaan terhadap visi kampus. Jadi visi kampus atau lebih tepatnya dari visi Unika Sugio Pranoto, yang dimana saya mengambil pendidikan sebagai mahasiswa ini adalah menjadi suatu komunitas di bidang akademik yang unggul dalam pendidikan, penelitian, atau bisa disebut dengan research, dan pengabdian dengan berlandaskan nilai-nilai Kristiani, cinta kasih, keadilan, dan kejujuran atau honesty. Yang selanjutnya adalah visi agama atau keyakinan saya. Sebenarnya dari beberapa artikel tidak ada hal-hal yang menyebutkan secara spesifik tentang visi dari agama yang saya yakini, yaitu agama Kristen. Tapi dari beberapa artikel mungkin bisa ditarik kesimpulan atau bisa disatukan bahwa agama Kristen itu lebih berorientasikan kepada pelaksanaan kasih, pengampunan, belas kasihan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup selama ada di dunia. Lalu mengenai ringkasan video penjelasan yang pertama. Video penjelasan pertama itu menjelaskan mengenai iman. Ya, jadi iman itu merupakan suatu bentuk, suatu tanda kedekatan manusia dengan Tuhan. Iman itu juga bisa menjadi suatu bukti bahwa kita itu percaya akan Tuhan, dan semakin kuat iman kita, maka artinya kita juga semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan. Iman juga bisa dilihat dari bagaimana kita melakukan perintah Tuhan serta merenungkan isinya sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Selanjutnya adalah video penjelasan yang kedua. Ringkasan atau inti yang saya dapat adalah belajar mata kuliah agama ini sangat penting karena banyak sekali orang-orang yang ternyata menyalahgunakan nilai keagamaan mereka untuk digunakan pada hal-hal yang bisa dibilang bersifat jahat, tetapi diselimuti dengan kedok agamawi. Bahkan ada orang yang tampak luarnya seperti seseorang yang suci dan tidak mempunyai salah, tapi ternyata melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan saat berada di belakang. Maka dari itu kita harus tahu agama itu bukan hanya di pikiran, tapi bisa direnungkan di dalam hati serta melakukan yang baik di masyarakat. Selanjutnya ada sebuah karya sastra yang judulnya Robohnya Surau Kami, dan pertanyaannya adalah arti dan indikator saleh menurut karya sastra tersebut. Saleh menurut Ajo Sidi itu merupakan salah satu tokoh di dalam karya sastra itu yang menerangkan secara jelas lewat ceritanya. Di dalam kisah, atau mungkin juga bisa disebut dengan suatu perumpamaan dari Ajo Sidi, ini tuh kita bisa lihat apabila kita tidak boleh hanya mempunyai pikiran untuk ibadah, tetapi kita harus bisa untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan berkat yang sudah Tuhan beri di dunia. Dan juga kita harus menghindari sikap egois yang mungkin saja di dalam benak kita sendiri kita merasa yang kita lakukan itu benar karena berlandaskan hal agamawi, tapi malah itu merupakan suatu sikap egois. Tapi seharusnya kita bisa untuk mengembangkan pemberian Tuhan tadi, sehingga keturunan kita nantinya bukan hanya tahu mengenai ibadah, tapi juga bisa mengembangkan karunia dari Tuhan. Jadi itu adalah keterangan saleh menurut Ajo Sidi yang disampaikan lewat ceritanya tadi. Dan selanjutnya adalah video penjelasan yang ketiga. Ringkasannya adalah agama itu sebenarnya awal kali diciptakan itu untuk membentuk suatu perdamaian atau suatu kedamaian antar manusia.
bukan sebagai bentuk perpecahan dan bukan sebagai suatu bentuk perlombaan untuk memperlihatkan agama yang satu lebih baik dari agama yang lain. Namun sayangnya di dalam prakteknya itu masih ada suatu kelompok yang membuat kekacauan yang berlandaskan kegiatan atau sesuatu yang agamawi. Maka dari itu, untuk menghindari suatu kekacauan dan untuk meluruskan ajaran agamawi, kita meluruskan ajaran agamawi kepada hal perdamaian atau kedamaian, kita perlu untuk bisa memahami pelajaran atau mata kuliah agama yang berlandaskan sesuai dengan kitab suci setiap agama masing-masing, dan yang nantinya bisa berguna untuk menjadi pemecah dari suatu masalah yang kita hadapi di dunia, yang tentunya pemecah itu berujung pada suatu kedamaian, bukan suatu perpecahan. Lalu selanjutnya, poin yang ke-8, kutipan kitab suci mengenai iman. Oke. Menurut saya, kutipan kitab suci mengenai iman ini saya memilih ada di Ibrani 11 ayat 1. Bunyinya itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini juga sudah menjadi pegangan atau pedoman saya dari kecil sampai sekarang, karena iman itu bisa menjadi sesuatu bukti bahwa Tuhan itu ada, dan mungkin saja Tuhan memperlihatkan buktinya itu tidak dalam bentuk langsung seperti kita melihat Tuhan atau bagaimana, tapi dalam bentuk yang tidak langsung, seperti ada mungkin kita mengalami masalah atau mungkin kita sedang susah dalam suatu keadaan, lalu tiba-tiba saja ada seseorang atau ada bantuan yang datang yang benar-benar tepat waktu dan bisa untuk dan memberikan bantuan pada kita. Mungkin di sini benar-benar iman itu bisa menjadi bukti, karena bukti dalam hal seperti kasih Tuhan dan bentuk penolongannya, dan membuktikan bahwa Tuhan itu ada untuk selalu membantu kita di waktu yang tepat. Dan karena iman ini sendiri, akhirnya yang kita yakini, yang kita percaya itu bukanlah suatu hal yang sia-sia. Terima kasih, begitu saja tanggapan saya dan jawaban saya mengenai poin-poin pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih.